Untuk prioritas-prioritas 2026 yang disampaikan Bapak Presiden, akan saya sampaikan anggaran yang dialokasikan untuk mendukungnya, serta beberapa item yang penting. Untuk ketahanan pangan 164,4 triliun, itu antara lain untuk membayar subsidi pupuk 9,62 juta ton, yaitu 46,9, mencetak sawah baru dan mengoptimalkan lahan yang ada 19,7 triliun, membangun jalan usaha tani 103 km, dan juga untuk Bulog mendapatkan suntikan 22,7 juta dalam rangka menjaga stok beras dan gabah. Ini juga untuk menjaga harga gabah tidak turun sehingga nilai tukar petani tetap terjaga. Untuk ketahanan energi 402,4 triliun, termasuk di dalamnya adalah subsidi energi yang akan tetap diberikan meskipun DPR di komisi ini maupun di Banggar dan di Paripurna meminta agar subsidi itu diberikan tepat sasaran. BBM, listrik, dan LPG 3 kilo akan diusahakan tetap tepat sasaran mengikuti data sosial ekonomi nasional. Kami akan tetap memberikan insentif perpajakan terutama untuk beberapa pembangunan renewable, pengembangan energi baru terbarukan, dan juga untuk eksplorasi migas. Listrik desa juga merupakan prioritas dari Kementerian ESDM yang agar dialokasikan dan dimonitor dengan baik. MBG yang merupakan program prioritas Presiden dialokasikan 335 triliun. Ini yang untuk fungsi pendidikan, yaitu penerima dari sisi siswa 71,9 juta siswa, itu dikategorikan sebagai fungsi pendidikan. Jadi dari 335 triliun 223,6 adalah masuk fungsi pendidikan. Sedangkan untuk penerima yaitu ibu hamil menyusui dan balita 2,9 juta ibu dan 8,1 juta balita itu masuk di dalam fungsi kesehatan. Hal lain dari MBG adalah fungsi ekonomi karena diperkirakan akan bisa mendukung dari kegiatan ekonomi dan cadangan 67 triliun. Untuk program pendidikan sendiri 757,8 triliun alokasi 20% dari belanja negara itu adalah melalui TKD 253,4 termasuk untuk pembayaran guru, BOS, dan BOP PAUD. Untuk anggaran pendidikan yang melalui kementerian lembaga non-BGN dan non-anggaran pendidikan kedinasan, karena anggaran pendidikan kedinasan tidak masuk dalam program pendidikan ini, tidak masuk dalam 757,8. Untuk anggaran pendidikan melalui kementerian lembaga yang bukan BGN adalah 243,9. Sedangkan MBG 223,6 triliun yang tadi penerimanya adalah siswa saja, dan dari pos pembiayaan untuk LPDP, research, dan PTNBH 37 triliun. Untuk program kesehatan 244 triliun, ini mungkin tidak ditambahkan growth-nya. Kalau tidak salah kemarin di badan anggaran saya sampaikan growth untuk anggaran kesehatan itu mencapai 14%, sedangkan untuk pendidikan naik sekitar 9%, mungkin nanti diberikan angka akuratnya. Ini termasuk pembayaran iuran asuransi 96,8 juta jiwa, dan untuk memberikan tambahan subsidi kepada peserta yang bukan penerima upah PBPU 49,6 juta. Sehingga total anggarannya adalah 69 triliun. Revitalisasi rumah sakit 2,7 triliun, penurunan stunting dan tuberkulosis masih akan menjadi prioritas tahun depan. Cek kesehatan gratis untuk 130 juta peserta 2,6 triliun, dan bantuan gizi balita dan ibu hamil itu 24,7 triliun. Program prioritas ke-6 yaitu pembangunan desa koperasi dan UMKM dianggarkan 181,8 triliun untuk koperasi Desa Merah Putih yang sudah terbentuk 80.000 dengan dana desa 60,6. Kami masih menempatkan dana dari pemerintah di Bank Himbara dengan bunga sangat rendah
agar koperasi bisa mengakses modal yang dengan bunga lebih murah juga, yaitu angkanya 83 triliun.